Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan BK yang bertema mengatasi kecanduan bermain gadget pada anak. Pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman yang begitu dinamis. Pada zaman dahulu, untuk menyampaikan informasi kepada orang lain masih menggunakan media orang ataupun media surat. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah telepon sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan jarak yang jauh menjadi jarak yang dekat. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah telepon sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan jarak yang jauh menjadi dekat. Dari telepon yang memakai kabel, berkembang menjadi handphone yang semakin praktis dalam penggunaannya. Handphone pun juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sekarang lebih muncul dan orang lebih menyebutnya dengan kata gadget. Di zaman yang serba instan ini, manusia tidak lepas dari yang namanya gadget. Hampir semua orang di dunia memegang alat canggih ini. Mulai dari perempuan, laki-laki, orang tua, orang dewasa, hingga anak-anak sudah mempunyai alat ini. Alat ini mempermudah semua pekerjaan manusia menjadi yang susah menjadi lebih mudah. Sejatinya, semua hal yang berbau teknologi diciptakan demi memudahkan manusia. Dengan teknologi, kita bisa menggenggam dunia. Dari hal yang tidak kita ketahui, bisa kita ketahui. Yang dapat berselancar di sana dan menjelajahi sesuka hati kita. Kemanapun dunia yang belum pernah kita kunjungi dapat kita lihat dan nikmati keindahannya melalui gambar-gambar yang disajikan di Google. Melalui gambar-gambar yang disajikan oleh Google, demikian pula gadget, ada banyak manfaat yang dapat kita lihat dari gadget. Tentang smartphone, kita dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Dengan koneksi internet, kita bisa melakukan apa saja canggih ini. Kita dapat berkomunikasi lewat telepon, berkirim pesan, membaca, mendengarkan lagu, menonton video, berselancar dengan internet, menjelajahi dunia maya, sampai membaca berita-berita terkini dari seluruh dunia. Meski begitu, di balik manfaatnya, keterkaitan pada gadget tanpa kenal waktu tentu menyimpan ancaman yang terbesar, yaitu kecanduan. Kecanduan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, akan tetapi ini juga berlaku pada anak-anak. Banyak anak di bawah umur 5 tahun atau usia sekolah dasar yang sudah begitu akrab dengan gadget. Usia anak sekolah dasar ialah usia yang masih asik dengan dunia permainan. Dahulu bermain dengan teman sebaya sambil melakukan beberapa permainan fisik serta mengasah kreativitas secara nyata banyak digemari. Banyak permainan unik di zaman dahulu yang sangat terkenal, misalnya bermain petak umpet, gangsing, congklak, kelereng, layangan, dan masih banyak lagi. Semua permainan ini memiliki manfaat bagi tumbuh kembang seorang anak. Namun di zaman sekarang, permainan seperti ini mulai jarang dimainkan, bahkan mulai terlupakan. Kemajuan teknologi di era modern ini membuat anak-anak kecil mulai teralih dari permainan nyata atau fisik ke permainan fiksi atau tidak nyata yang langsung dikemas di dalam gadget. Kecanduan anak terhadap gadget perlu diantisipasi. Sering terjadi beberapa kasus ketika anak sudah kecanduan gadget. Pertama, ketika seorang anak yang asik bermain dengan gadget, ketika orang tua memanggil untuk dimintai bantuan, dia tidak menghiraukan dan sibuk dengan gadget yang dia sedang pegang. Yang kedua, ketika anak yang setiap hari hanya bermain gadget, maka dia akan semakin kehilangan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal ini akan menyebabkan rasa sosial anak menjadi menurun dan menjadi pribadi yang kurang bersosialisasi serta cuek terhadap sekelilingnya. Ketiga, kalau anak sudah kecanduan gadget,
ia akan lalai dengan kewajiban-kewajiban yang ia harus tunaikan. Kewajiban dalam belajar, bahkan kewajiban kepada Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Bukan hanya kasus itu saja, banyak kasus lain yang sudah terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, perlu sebuah layanan konseling untuk mengatasi masalah-masalah kecanduan ini. Layanan konseling ini dapat dilakukan oleh keluarga dan pihak sekolah. Dalam pihak keluarga dapat melakukan konseling secara individu terhadap anaknya. Layanan konseling individu merupakan bentuk layanan bimbingan dan konseling khusus antara peserta didik atau klien dengan konselor dan mendapat layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang diderita peserta didik atau klien. Dalam ranah ini, layanan konseling individu dapat diterapkan oleh orang tua sebagai konselor atau bisa disebut dengan layanan konseling keluarga secara individu. Orang tua harus memahami konsep dasar dan tahapan dalam konseling individu. Orang tua harus melakukan pendekatan kepada si anak. Jangan fasilitasi anak dengan gadget terlebih dahulu. Ajak anak untuk bermain secara fisik. Buat dunia anak menjadi lebih indah dengan apa yang ia lakukan. Beri bimbingan dan pengarahan agar anak dapat memilih mana yang lebih baik dan mana yang tidak untuk dilakukan. Orang tua harus tegas atau tidak boleh memanjakan anaknya yang masih di bawah umur 12 tahun untuk menggunakan gadget. Orang tua harus memiliki cara tarik ulur dalam menghadapi anaknya, karena pada usia anak lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila seorang anak masih di bawah umur yang telah diberikan gadget. Salah satu dampak negatif yang terjadi ialah dapat membuat anak menjadi malas, mengganggu kesehatannya, dan menyalahgunakan fungsi gadget. Dalam pihak sekolah bisa memberitahukan layanan secara kelompok kepada peserta didiknya mengenai penggunaan dan penyalahgunaan gadget. Layanan konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan konseling kelompok secara terpadu dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai kegiatan layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti halnya layanan bimbingan dan konseling, dalam konseling kelompok membahas masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing siswa. Baik topik umum maupun masalah pribadi dibahas dalam suasana dinamika kelompok dan intens secara kondusif. Guru harus memberikan pengarahan kepada siswa terhadap penggunaan gadget pada usia anak. Selain itu, guru juga harus memahami konsep dasar dan tahapan dalam menerapkan konseling kelompok sehingga dalam kasus kecanduan ini, pihak keluarga dan sekolah harus mampu membimbing dan mengarahkan anak ke hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan si anak. Harus selektif dalam memberikan sesuatu kepada si anak. Antisipasi hal-hal yang akan membuat kebiasaan buruk pada perkembangan si anak. Jadilah orang tua dan guru yang baik kepada si anak, karena anak yang hebat lahir dan dibesarkan dari orang yang hebat dalam mendidik dan mengarahkan anaknya menjadi lebih baik. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku kecanduan bermain gadget pada anak. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.